Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michelle Yovani Chandra. Topik yang akan kita bahas hari ini tentang intervensi pemerintahan pada ekspor nikel di Indonesia. Oke, hal pertama yang akan kita bahas, apa sih latar belakang pemerintah melakukan intervensi ekspor nikel ini? Yang pertama adalah ketersediaan dan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan produsen nikel terbesar di dunia, dengan cadangan yang sangat besar, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku, yang menjadikan nikel sebagai aset penting dalam negara dengan jumlah melimpah dan bernilai tinggi di pasar global. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintahan melarang ekspor biji nikel dan mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter. Dengan adanya kebijakan tersebut, nikel tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk yang bernilai tinggi sehingga meningkatkan devisa negara serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Sebelum adanya intervensi, Indonesia hanya menjual nikel mentah dengan harga yang sangat murah. Dan negara lain yang mengolah justru mendapatkan keuntungan lebih besar. Sehingga adanya intervensi ini, keuntungan terbesar tidak hanya dinikmati oleh negara pengimpor saja, namun akan dinikmati oleh Indonesia. Lalu yang keempat adalah peran penting dalam industri global. Nikel adalah bahan baku utama dalam pembuatan baja tahan karet atau yang kita sebut dengan stainless steel, dan komponen penting dalam baterai kendaraan listrik yang disebut dengan EV baterai. Sehingga membuat permintaan global terhadap nikel meningkat pesat seiring dengan tren energi hijau dan transisi ke kendaraan listrik. Dan yang terakhir adalah kepentingan strategis nasional. Dengan Indonesia mengontrol ekspor nikel, membuat Indonesia memiliki posisi tawar lebih kuat dalam rantai pasok global. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam industri kendaraan listrik dunia. Lalu, apa sih kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama adalah pada tahun 2014 adanya larangan ekspor biji nikel yang diterapkan di Undang-Undang Minerba. Namun pada saat tersebut sempat direlaksasikan hingga tahun 2019 dan pada tahun 2020 larangan total untuk pengekspor biji mentah ke negara lain. Yang kedua adalah mewajibkan perusahaan untuk melakukan hilirisasi, yaitu pembangunan smelter dan pengolahan di dalam negeri. Lalu yang terakhir adalah memberikan insentif investasi kepada perusahaan yang membangun industri pengolahan dan industri turunan seperti baterai listrik. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang apa sih dampak positif dari adanya intervensi ekspor nikel ini. Yang pertama adalah terbangunnya puluhan smelter nikel di berbagai daerah. Yang kedua adalah nilai ekspor produk olahan nikel seperti ferronikel, stainless steel bukan lagi sekedar bahan mentah. Yang ketiga adalah posisi strategis global. Indonesia menjadi kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Dan yang terakhir adalah penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Lalu tidak kita pungkiri jika ada dampak positif pasti ada juga dampak negatif dari hal tersebut. Kita akan bahas dampak negatifnya. Dampak negatif dari adanya intervensi ini adalah gugatan Uni Eropa di WTO karena dianggap melanggar aturan perdagangan bebas. Yang kedua adalah masalah lingkungan seperti polusi dan deforestasi karena banyaknya pembangunan pertambangan dan smelter yang menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan seperti air itu juga tercemar. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan penuh pada investor asing khususnya Tiongkok karena negara Tiongkok menguasai banyak investasi smelter. Yang terakhir adalah
infrastruktur, dan energi. Smelter membutuhkan energi listrik yang besar sehingga muncul beban tambahan bagi PLN. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.